Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan di siang hari ini. Untuk itu mari kita mulai dengan doa. Allah Bapa yang di surga, yang nyata benar kasih-Mu dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Mu selalu ada beserta dengan kami. Di siang hari ini pun kala kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu memampukan kami mengerti dan memahami, terlebih lagi dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan keseharian kami. Karena kasih-Mu, kami nyatakan syukur kami. Amin. Bapak Ibu, masih sangat berbekas dalam ingatan kita akan adanya bencana gempa bumi yang cukup dekat dengan kota kita, yaitu di kota Cianjur di 16 November yang lalu. Gempa ini cukup mengagetkan karena walaupun skala kegempaannya tidak terlampau besar, yakni bermagnitudo 5,6, namun kejadian ini menimbulkan kerusakan yang sangat mengerikan. Diakibatkan longsornya bukit-bukit, menghanyutkan tanah dan pohon-pohon dan batu-batu yang ada di atasnya, bahkan menenggelamkan, merubuhkan rumah-rumah hingga memakan korban meninggal dunia hingga 170 orang. Kalau kita mundur sedikit lebih jauh lagi, pernah juga terjadi gempa bumi berkekuatan 7,4 mmi di Sulawesi September 2018. Gempa ini memicu terjadinya tsunami hingga ketinggian 5 meter di kota Palu. Selain itu, akibat dari guncangan gempa ini muncul gejala pencairan tanah yang disebut likuifaksi tanah. Bawah tanah di daerah itu dengan lekas berubah menjadi lumpur dan dengan segera menyeret bangunan-bangunan di atasnya. Rumah-rumah amblas, bagai terhisap ke dalam tanah. Penelitian LIPI menyatakan bahwa di bagian tengah zona sesar Palu Koro tersusun endapan sedimen yang berumur muda dan belum terkonsolidasi atau belum cukup mengalami pemadatan. Karenanya itu, ia rentan mengalami likuifaksi. Lumpur muncul dari bawah permukaan tanah dan menggeser tanah hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan dan korbannya hidup-hidup. Bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah di sana memang nampaknya didirikan cukup kokoh dengan tiang-tiang pondasi yang memadai. Namun dasar dari tanah itu sendirilah yang tidak demikian. Sangatlah labil di dalamnya. Pelajaran bagi kita, selain membuat bangunan kokoh, kita harus memahami lingkungan di sekitar bangunan yang kita dirikan, bahkan apakah ada bahaya-bahaya yang mendalam yang ada di daerah kita. Pahami dengan benar di mana rumah kita berpijak. Gambaran bisa bertahan atau terhindar dari bencana ini, atau bencana itu sendiri bisa terjadi, itu yang digambarkan dalam hal yang dituturkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya,
Memang dalam perumpamaan yang menjadi bagian dari khotbah Yesus Kristus di atas bukit ini memberikan pengandaian sederhana agar mudah dipahami oleh para mendengarnya. Perumpamaan tentang rumah yang didirikan di atas batu dan yang lainnya di atas pasir. Dan ketika bencana melanda, hujan, banjir, dan angin bisa menimbulkan dampak yang berbeda di antara keduanya. Tentunya maksud dari pengajaran Yesus ini bukan hanya berbicara tentang rumah, bangunan fisik tempat kita bernaung, melainkan bangunan rohani, kerohanian, iman seseorang. Perumpamaan ini berisi penyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah, di mana semua orang Kristen haruslah hidup oleh iman kepada Sang Anak Allah dengan kokoh dan dilandasi oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, di dalam dirinya. Bila kita kaitkan dengan perumpamaan lainnya, kita para pengikut Kristus haruslah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu dinyatakan dalam Matius 13 ayat 8. Saudara-saudara, untuk itu kita harus menerus tumbuh dan mengakar, mendasari kehidupan pada firman Tuhan. Selain itu, juga kita harus berhati-hati pada lingkungan, juga pengajaran atau pemikiran yang dapat menyesatkan, bisa menghancurkan iman dan membinasakan kita. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, antara lain kondisi ekonomi misalnya, kehidupan berkeluarga misalnya, pergaulan kita, bahkan juga ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya, yang biasanya terbungkus dalam nalar, pemikiran, dan persepsi manusia yang keliru, bahkan sesat dalam menafsir firman Tuhan. Karena itu, bacalah dan pelajari Alkitab secara pribadi maupun bisa juga secara bersama atau kelompok dengan tekun dan mendalam, sistematis, dan kita bisa pakai perangkat yang ada, alat bantu selain Alkitab itu sendiri sebagai sumber, buku-buku pendalaman atau pemahaman Alkitab yang baik sangat membantu. Tapi terlebih juga hal yang penting bukan sekedar mengimani, namun terlebih lagi kita harus mengamini pengajaran Tuhan ini, menghidupi, menerapkan kasih itu dengan kesadaran penuh serta konsisten, dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Niscaya kita akan kuat dalam iman, dalam menghadapi pencobaan, baik kecil maupun besar, bukan saja hujan, angin, banjir, juga guncangan bumi pun tidak akan menggoyahkan. Atau lebih bagus lagi, kita terhindar dari tsunami iman. Demikian, kuasa Roh Kudus Tuhan mendampingi dan meneguhkan kita. Amin.